Arema. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Windy. Di sini saya akan mengajak nawak-nawak semuanya tentang tahu acara pada hari ini. Acara kali ini yaitu Cangkruan Arema. Edisi perdana kolaborasi spesial antara Arema FC dengan SMK Negeri 1 Malang. Di sini saya bersama dua narasumber yang sangat kece-kece dan juga boys pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Andri Kusdarmanto selaku Kepala SMK Negeri 1 Malang, dan juga Bapak Sudarmaji selaku Media Officer Arema FC. Ya. Bapak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, semangat. Arema banget. Ya. Nah, gimana sih kolaborasi yang spesial itu yang seperti apa sih Pak? Kolaborasi antara Arema FC dengan SMK Negeri 1 Malang ini. Apakah ada kayak perselingkuhan atau apa gitu, kolaborasi apa yang spesial? Ya, mungkin Pak, saya dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema. Terima kasih. Jadi ini menjadi kegiatan yang luar biasa tentunya buat Arema FC. Tentunya kita berterima kasih dengan Pak Andre sebagai komandan pasukan di SMK Negeri 1 ini, sebagai kepala sekolah yang begitu luar biasa, memberikan inspirasi, memberikan akselerasi. Kalau kita bilang sih ini sebuah evolusi yang luar biasa buat adik-adik kita di SMK. Karena apa? Kita kerjasama dengan SMK ini sampai saya lupa sudah berapa tahun, mungkin sekitar 2017 lah. 2017 kita memulai kerjasama bersama anak-anak muda milenial SMK Negeri 1. Itu sangat memberikan inspirasi, motivasi kepada Arema utamanya. Karena apa? Ada pertanyaan, itu sudah jauh-jauh hari pertanyaan, kenapa sih kok Arema gandeng SMK Negeri 1? Kalau kita bicara seperti jargon ulang tahun Arema yang ke 35 tahun ini, itu ada istilahnya jiwa jawara. Jadi kalau SMK Negeri 1 namanya 1 itu pasti yakin kita jawara. Ada dua kemungkinan, satu itu karena memang yang pertama, terus kemudian yang kedua karena memang dedikasinya luar biasa, memberikan banyak prestasi. Tentunya Arema perlu berpikir bahwa ke depan kita perlu menggandeng anak-anak muda milenial yang punya yang punya minat, yang punya ketertarikan, dan satu lagi yang punya passion dan yang punya sense of belonging dengan Arema. Karena Arema ini kita tidak bicara sekedar mengelola sepak bola, tapi juga mengelola sebuah kebanggaan, mengelola sebuah icon city. Saya pikir anak-anak muda SMK Negeri 1 ini menjadi modal utama kita, karena kita akan menghadapi sebuah tantangan zaman di mana era teknologi ini memang bisa terakses tidak hanya secara masif, tapi juga secara secara person. Karena itu sekali lagi, jika ada pertanyaan kenapa harus menggandeng SMK Negeri 1, sekali lagi inilah tempatnya para jawara, anak-anak muda yang bisa dididik ke depan untuk memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjaga kebanggaan Arema melalui kemampuan mereka dalam mengakses informasi, mengakses era teknologi. Karena itu dulu kita tahun 2017 itu pernah menyampaikan bahwa SMK Negeri 1 ini adalah digital broadcast school buat kita. Karena itu biar sebutannya enak, kalau ada beberapa sebutan-sebutan di SMK atau sekolah-sekolah yang lain, kita menyebutnya adalah ini sekolah broadcast. Ini semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa dalam konteks broadcast dan membantu Arema untuk dipromosikan, membantu membangun image-nya Arema tidak hanya untuk Malang tapi untuk Indonesia termasuk di luar negeri. Itu yang menjadi alasan kita. Terima kasih Pak Andri. Ya. Lalu untuk Bapak Andri sendiri, mengapa alasannya menerima kolaborasi dengan Arema FC? Terima kasih sebelumnya, salam satu jiwa Arema. Pertanyaannya mudah dijawab, nggak ada alasan untuk menolak Arema. Tidak ada alasan ya Pak? Tidak ada alasan. Kenapa? Karena Arema adalah bagian daripada SMK 1 di Kota Malang, dan kami berharap mungkin juga tidak berlebihan karena kita ingin juga bahwa SMK 1 itu adalah bagian daripada Arema. Ya. Local wisdom
yang harus tetap kita banggakan. Seperti yang disampaikan tadi, kebanggaan, kata kuncinya ada di kebanggaan. Kita bangga menjadi bagian daripada Arema, maka apapun itu nanti selama kita bisa support, kita akan support kepada Arema. Selama ini kerjasama kita bagus ya, memberikan pendidikan karakter lah. Jadi anak-anak itu siswa-siswa kami tidak harus belajar di kelas. Dengan Arema mereka belajar. Banyak proyek-proyek yang sudah kita terima dari Arema, kemudian kita bisa kolaborasi yang baik dengan Arema, dan itu memberikan kebanggaan pada anak-anak. Sekali lagi memberikan kebanggaan pada anak kita. Jadi kita terima kasih kepada Arema FC yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa, kesempatan kita untuk bisa saling berkolaborasi, dan itu memberikan rasa bangga untuk anak-anak kita, memberikan pengalaman yang luar biasa untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita belajar di Arema. Saya kira tidak ada alasan untuk kita bisa nolak, karena kita adalah bagian dari Arema. Seperti itu. Lalu apa wujud kolaborasi ini Pak, Bapak Sudarmaji dan juga Bapak Andri? Iya, bagi kami ini SMK Negeri 1 ini sangat berlebih mencintai Arema. Malah Arema ini istilahnya, kalau istilah Jawa itu sungkan yang kebangetan lah kan gitu. Karena apa? Terlalu sangat berlebihan lah SMK Negeri 1 ini memberikan cintanya untuk Arema. Karena apa? Mereka mendedikasikan siswanya itu untuk bisa mengimplementasikan ilmu dan edukasi yang diberikan oleh para guru itu untuk aktualisasikan melalui Arema kan gitu. Arema tentunya sangat berterima kasih dengan ini, karena apa? Kita punya tugas besar. Tidak hanya tugasnya Arema itu adalah bagaimana kita memproduksi atau melahirkan anak-anak muda yang cekatan, anak-anak muda yang pandai dalam konteks skill sepak bola, tapi Arema menjadi bagian kawah candra di muka buat anak-anak muda milenial yang dimana sepak bola sekarang ini juga perlu dikembangkan secara industri, secara image. Itu adik-adik SMK Negeri 1 itu menjalani itu, dan bagaimana para guru terus kemudian di bawah naungan Bapak Kepala Sekolah Pak Andre membangun sebuah inovasi, berkolaborasi dengan kita, bagaimana sih kita menampilkan image Arema, image SMK Negeri 1 bersinergi, bahwa ada sebuah kebanggaan, ada sebuah memotivasi anak, memotivasi siswa didik untuk bangga dengan apa yang dia lakukan. Bahkan podcast hari ini saya pikir ini menjadi salah satu produksi sinergi kita yang kita ingin sekali, bahwa Arema ini juga syarat dengan edukasi. Arema ini dengan syarat dengan bagaimana kita mengapresiasi anak-anak muda yang punya minat untuk melakukan broadcast. Apalagi di sini SMK Negeri 1 punya beberapa jurusan yang tidak hanya identik dengan broadcast, tapi ada jurusan-jurusan yang lain yang bisa bersinergi bersama kan gitu. Karena itu kita kepingin bahwa ke depan nanti bahwa digital broadcast school itu memang bisa melekat, bisa dijalankan, dan ini menjadi sebuah ikonik Kota Malang, bahwa Kota Malang memiliki salah satu sekolah SMK Negeri 1 yang fokus, yang punya segmentasi untuk membangun, melahirkan anak-anak muda milenial yang cekatan, yang kemudian yang memiliki proses profesionalisme terhadap pengembangan teknologi informasi. Saya pikir Arema sangat memberikan dukungan yang luar biasa untuk itu. Karena itu banyak proyek, banyak program yang akan dilakukan untuk kita bisa realisasikan bahwa ini bukan lagi kita bicara program jangka pendek, tapi program jangka panjang. Misalkan ulang tahun Arema tanggal 11 Agustus, mungkin kita akan bikin show of force, rekan-rekan adik-adik milenial SMK Negeri 1 bisa mengambil secara live streaming aktivitas kegiatan ulang tahun Arema. Tentunya hal-hal yang positif, bahwa ini akan menjadi sebuah magnitude, akan menjadi sebuah daya tarik. Kita tidak bicara, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, kita tidak bicara bahwa konteks sekolah perlu promosi untuk menjaring siswa sebanyak-banyaknya. Tapi yang sekarang yang kita hadirkan adalah bersama SMK Negeri 1 bahwa ini sebuah sekolah unggulan, sekolah yang memiliki peluang potensi yang luar biasa ke depan untuk Untuk melahirkan sebuah anak-anak muda milenial yang memang punya kemampuan
di dalam mengelola sebuah broadcast, mengelola sebuah teknologi informasi yang sekarang sudah menjadi syarat dalam sebuah industri apapun kan gitu. Jadi silakan Arema dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, silakan Arema ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang maslahat. Saya pikir SMK Negeri 1 sudah luar biasa untuk mengimplementasikan itu. Jadi tidak lagi dalam konteks menyusun program, sudah bicara aktualisasi kita. Mungkin itu. Saya tambahkan ya, Mbak. Jadi sekali lagi kita terima kasih diberi beberapa kesempatan seperti kemarin beberapa kali live streaming, pertandingan live streaming untuk kita dilibatkan di dalam sistem broadcastingnya. Kita menempatkan anak-anak kita sebagai juru kamera, kemudian Bapak Ibu guru mendampingi. Kemudian kemarin pada waktu launching juga kita dilibatkan di situ. Itu bagi kami adalah kesempatan yang luar biasa. Bagi kami kesempatan itu mungkin tidak akan bisa kita dapatkan lagi. Itu kami sekali lagi berterima kasih pada Arema FC karena sudah memberikan kesempatan pembelajaran anak-anak, pembelajaran siswa-siswa SMK 1. Jadi sekali lagi pembelajaran tidak hanya dibatasi oleh dinding-dinding ruang kelas. Mereka belajar juga bagaimana berkolaborasi, bagaimana mereka bekerja sama, dan terutama bagaimana kita mengedukasi anak-anak itu tetap disiplin. Kemudian untuk yang lainnya kami juga mengedukasi siswa-siswa kami, mengedukasi anak-anak kami bagaimana sih menjadi supporter yang smart, supporter yang berkarakter, supporter yang mengedepankan jiwa sportivitas. Kalah menang itu karena ada 90 menit itu ada monggo lah kita beranu di situ. Tapi setelah itu semuanya udah selesai. Nah, kita mempersiapkan anak-anak ini bagaimana jadi supporter yang bagus lah, yang sportif. Sekali lagi tidak hanya bisa menghujat, tapi mengkritisi boleh, tapi tetap kritik-kritik yang membangun. Jadilah supporter yang smart lah. Itu bagian dari kami. Kami dalam pembinaan, dalam upacara nanti akan kita sampaikan. Silakanlah kita mensupport itu, cuma ya sport yang bagus. Salah satunya ya sport yang edukatif lah, seperti itu. Betul. Lalu jadi ini kolaborasinya ini akan berjangka panjang, berkelanjutan atau hanya jangka pendek saja? Kalau ditawarkan kami berharap kolaborasinya itu forever. Jadi ibarat KTP itu ditulis umur hidup. Iya, itu harapan dulu ya. Harapan kami seperti itu, dan mudah-mudahan Arema tetap bisa memberikan kami kesempatan untuk bisa berkolaborasi. Sehingga Insya Allah kita itu ya itu tadi karena budaya Jawa sungkan gitu. Jadi Arema itu belum memberikan apa-apa kepada SMK Negeri 1 kan gitu. Jadi Arema sudah memberikan kebanggaan untuk anak-anak kami. Luar biasa. Kami berpikir bahwa outputnya jangka panjang adalah kita ingin lahir alumni SMK Negeri 1 yang bisa terakses ke industri-industri yang mengedepankan broadcast. Jadi kita sangat ingin bahwa semoga saja mungkin 5 tahun atau ke depan kerjasama kita ini memang benar-benar bisa melahirkan sebuah alumni yang kemudian bisa membantu adik-adik ini, tapi dengan satu syarat, tidak dengan mohon maaf tanda kutip KKN karena kedekatan alumni, tapi memang benar-benar menciptakan, melahirkan anak-anak yang punya skill berkualitas. Misalkan saya tahu mungkin host kita ini juga pasti dari SMK Negeri 1 ya Mbak? Ya, jurusan apa? Jurusan akuntansi. Ya, jurusan akuntansi. Tidak apa-apa, sama. Mungkin Pak Kepala Sekolah saya belum membocorkan latar belakang saya. Saya ini sama dengan adik ini, saya jurusan kuliah akuntansi. Kok kenapa harus di mana? Di sepak bola. Sepak bola kita ini sekarang tantangannya adalah semua fakultas. Mungkin mohon maaf saya sampaikan, Bapak Abdul Haris Ketua Panpel itu malah jurusan pertanian. Loh ngapain sih jurusan pertanian kok diterima di Arema? Jangan-jangan stadion ini rumputnya dicangkuli sama Pak Haris, mau ditanamkan jagung. Tidak seperti itu, tapi kita punya kualitas skill yang bisa kita kembangkan. Jangan merasa minder. Arema bisa menampung semua skill, latar belakang skill dari manapun kan gitu. Bahkan staf saya yang ada di Akademi Arema itu malah kuliahnya jurusan Jepang, Pak. Jurusan bahasa Jepang misalkan kayak gitu. Waktu pertama kali awal masuk kita ini berpikir bahasa Jepang lah apa sih kok ditompo ning Arema itu buat apa kan gitu. Tapi kita menarik karena apa? Skripsinya tentang bagaimana dia mengangkat Kapten Tsubasa dalam konteks analisa semuanya. Jadi kita bicara passion kan gitu kan. Jadi kalau akuntansi, latar belakang akuntansi, kemudian jadi host
ini adik SMK Negeri 1, saya pikir ini hal yang luar biasa. Kita harus bisa cross edukatif, kita bisa cross science. Jadi science apapun itu bisa kita kembangkan kan gitu. Yang penting mereka punya passion, menjadi semangat, tapi bukan berarti kita meninggalkan disiplin ilmu itu. Kalau toh akuntansi, tekuni akuntansinya, tekuni juga kemampuan minat broadcastnya lewat host kan gitu. Jadi saya pikir ini menjadi tugas bersama. Arema bisa dijadikan mediator, bisa dijadikan sebagai objek untuk adik-adik ini berkarya. Karena itu kami mohon sekali, podcast ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Siap. Kalau bisa produsernya nanti bisa timbuknya dari adik-adik SMK Negeri 1, kita tinggal mengarahkan, nanti disusun. Kita mungkin kalau bisa sih setiap 1 minggu ada pertemuan, misalkan menyusun temanya apa, kita harus mengundang siapa, nanti konsepnya seperti apa. Itu saya pikir kami siap untuk membantu, cuma kontennya masih dalam konteks terbatas Arema. Tapi sekali lagi, bicara Arema kita tidak bicara dalam konteks hanya sekedar pertandingan. Arema ini bisa menjadi sebuah icon city. Arema ini menjadi sebuah kultural dan ikon kultural kan gitu. Bagaimana Arema bisa mengembangkan ekonomi kemasyarakatan. Banyak ikonik Arema yang kemudian bisa menambah ekonomi masyarakat. Bagaimana Arema lahir bisa membangun sebuah sosial kultural, merekatkan kerukunan masyarakat menjadi sebuah kebanggaan untuk bergerak dengan hal-hal yang positif. Misalkan saiki lulusan gotong royong, ayo Aremania, ayo kumpul ngresiki selokan kotor iki. Akhirnya bisa berkumpul kan gitu. Bahkan nanti dalam acara tanggal 11 Agustus kita juga kerjasama dengan bapak-bapak di TNI Polri bersama dimediasi oleh Bapak Danrem. Bayangkan Aremania diajak untuk apel kebangsaan. Bagaimana salam satu jiwa ini menjadi sebuah message, menjadi pesan untuk negara bahwa kita harus disatukan jiwanya. Karena memang ada dalam dalam bapak-bapak itu motivasi berjuangnya itu bangunlah jiwanya barulah bangunlah raganya. Saya pikir inilah yang kami berpikir bahwa adik-adik milenial ini harus dikembangkan SMK Negeri 1, dan saya optimis yakin dengan solidaritas, dengan sinergi yang luar biasa, apalagi Bapak Kepala Sekolah yang begitu berapi-api semangatnya kan gitu. Sampai kita ini sungkan kita pingin live streaming, terus kemudian kemarin kita waktu launching Arema hanya mungkin 1 hari setengah Pak ya, saya hubungi 1 hari setengah langsung siap dengan acara yang begitu kreditnya seperti itu. Kita juara hari Minggu, Senin pulang, kita hanya ada waktu 1 hari Selasa untuk berkoordinasi. Minggu sudah harus launching dengan kita harus live. Itu pun mendadak. Mungkin Pak Kepala Sekolah tahu enggak kalau itu di live-kan di salah satu bagian dari TV swasta. Jadi itu dinikmati oleh oleh semua orang, banyak orang. Nama SMK Negeri 1 muncul di situ. Jadi kita memiliki kebanggaan yang luar biasa. Karena itu kita bangga kepada SMK Negeri 1. Bahkan kalau kita bilang Arema ini belum memberikan apa-apa buat SMK Negeri 1. Malah SMK Negeri 1 memberikan materi, memberikan SDM, memberikan ide dan gagasan, memberikan semangat kepada kita semua. Jadi sebenarnya kita ini malu Kita ini malu. Arema belum memberikan apa-apa. Belum memberikan sesuatu yang luar biasa buat SMK Negeri 1. Jadi semoga dengan kerjasama ini kita bisa aktualisasi. Kita sudah tidak ada lagi bicara diskusi, kita sudah bicara bagaimana adik-adik ini kita implementasikan di lapangan. Kalau ada yang mau melakukan peliputan pertandingan untuk istilahnya magang secara faktual, ayo. Terus kemudian kalau ada ide gagasan, Pak, ayo Pak bahas soal ini, ayo kita siap untuk jalankan bareng-bareng. Atau yang mau magang, kalau bisa magangnya jangan 6 bulan Pak, magangnya 2 tahun enggak apa-apa Pak. Kalau programnya mengarah ke sana kan gitu. Mungkin itu. Lalu apakah hanya terbatas di YouTube channel Arema saja Pak kolaborasi yang sangat spesial ini? Tidak, alhamdulillah kita sebenarnya punya perkembangan teknologi informasi ini, kita banyak platform. Karena itu kita tidak hanya sekedar melalui kanal YouTube, tapi banyak diskusi-diskusi, kanal-kanal platform medsos itu saya pikir bisa dikembangkan. Sekali lagi, monetize itu adalah bonus ketika kita menampilkan sesuatu yang berkualitas. Tapi itu sebenarnya monetize bukan tujuan. Tapi yang tujuan utamanya adalah ada 2, membangun image, terus kemudian yang kedua mengimplementasikan adik-adik untuk memiliki mengaktualisasikan disiplin ilmunya. Saya pikir 2. Kalau toh memang ada monetize, saya pikir ini hasil dari 2 itu.
bagaimana. Jadi jangan sampai mindsetnya dia apa itu dibalik. Adik-adik juga jangan mohon maaf mungkin diminimalisir untuk diedukasi. Engkau nganu iki monetisasi gede Pak. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah dua itu yang harus kita kembangkan. Jadi kami berpikir bahwa banyak channel yang perlu kita siapkan. Kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Nanti ada era metaverse yang membutuhkan orang berada dimanapun bisa mengakses teknologi. Kita sudah harus berpikir siap seperti itu. Terus kemudian sekarang ada era NFC. Kita juga harus siap dengan itu. Saya pikir momentum sepak bola ini yang dinamikanya luar biasa. Perkembangannya kan begitu cepat. Karena itu ini kan entertainment sport. Jadi bagaimana nanti kita sama-sama berkolaborasi untuk menangkap peluang-peluang itu. Jadi sekali lagi tujuan utamanya pragmatis, bukan untuk keperluan monetis. Monetis itu hanya bonus. Itu penghargaan apresiasi terhadap kualitas apa yang kita tampilkan. Jadi kami berpikir bahwa itu penting. Insya Allah mungkin yakin kita tidak hanya untuk kepentingan kanal YouTube, tapi mungkin untuk kanal-kanal platform yang lain. Itu. Saya tambahkan ya Mbak ya. Jadi sebenarnya kalau kanal YouTube itu ya langkah awal lah, bagian terkecil. Sebenarnya kita berharap banyak nanti bisa berkolaborasi. Salah satunya mungkin kita mempunyai fasilitas, kita mempunyai sarana, dan ayo kita bisa pakai sarana itu bersama-sama. Salah satu yang saya lihat di Twitter yang sering dikeluhkan oleh supporter misalnya untuk pembelian tiket di kandang Singa. Betul. Itu kan waduh itu luar biasa, itu macetnya bisa sampai kilometer luar biasa. Nah, kita tawarkan, kita punya jurusan, kita di sini ada UPW jalan wisata misalnya, barangkali tiket boxnya Arema bisa memanfaatkan memberikan kesempatan kami untuk bisa membantu pengadaan tiket, penjualan tiket. Kita ada sarana di situ, anak-anak pemasaran anak-anak usaha perjalanan wisata juga bisa di situ. Itu salah satunya. Kita punya masjid kita mungkin masjid yang luar biasa. Arema punya pengajian, monggo. Suatu saat mau adakan pengajian bersama di masjid kami, kita terima dengan baik. Kita punya lapangan indoor, misalnya lapangan indoor mau kita pergunakan mungkin untuk talk show dan sebagainya, sangat mungkin. Jadi semua kita bisa kolaborasikan. Sekali lagi YouTube adalah sebagai awal saja. Mudah-mudahan ke depan banyak hal, banyak sisi yang bisa kita kolaborasikan dengan Arema FC. Itu saja. Untuk Bapak Andri sendiri sebenarnya seberapa penting sih Pak bagi SMK Negeri 1 Malang ini berkolaborasi dengan Arema FC sendiri? Penting nggak penting? Penting banget. Penting banget bagi kami. Iya. Karena Arema sekali lagi adalah kebanggaan, ikon pertama. Kebanggaan. Anak-anak tentu bangga dengan Arema. Maka penting sekali kita bisa bekerja sama dengan Arema FC, sangat penting sekali bagi saya. Memberikan banyak pengalaman kepada anak-anak, memberikan banyak pelajaran kepada anak-anak. Jadi bagi kami penting banget. Lalu apakah ada target-target kolaborasi antara Arema FC dengan SMK Negeri 1 Malang? Ya, kalau targetnya buat Arema sendiri tentunya sekali lagi ini target seumur hidup kan gitu. Jadi target kita itu target jangka pendeknya, target tahunannya adalah yaitu tadi kita bisa bersama-sama melahirkan kualitas anak-anak muda milenial yang memang benar-benar bisa berkembang melalui entertainment sport, terus kemudian bisa bicara broadcast. Karena apa? Kalau kita bicara insight survei kita, Arema itu diminati oleh adik-adik usia sekitar 16 sampai 20 tahun. Itu paling banyak. Karena itu mohon maaf usia-usia itu usia-usia kerawanan. Karena itu kita perlu memberikan edukasi, memberikan endorsement yang positif bahwa adik-adik ini bisa dikembangkan, tidak sekedar memberikan dukungan kepada Arema atau eksploitasi diri kepada hal-hal yang sifatnya positif. Karena itu saya pikir SMK Negeri 1 ini memberikan jalur yang jelas
artinya memberikan contoh yang baik, memberikan pionir yang baik, bahwa lewat Arema itu ternyata pandangan banyak orang sepak bola itu juga menjadi hal yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan positif bagi mereka yang usia-usianya di usia-usia kerawanan itu, usia-usia remaja itu. Karena itu kita harus memberikan contoh, kita harus mengkampen ini semua kan gitu loh. Bahwa mohon maaf kalau toh memang ada kenakalan digital, artinya kenakalan yang harus kita arahkan menjadi yang positif. Artinya kenakalan ini kenakalan yang kreatif, artinya gitu. Banyak anak-anak muda sekarang memanfaatkan gadget itu, handphone itu untuk kepentingan-kepentingan positif. Bagaimana mereka cukup dengan bermodal handphone, dia bisa melakukan apa itu rekaman yang bagus, disusunnya bagus, apalagi banyak aplikasi tentang bagaimana mereka bisa melakukan editor yang bagus. Saya pikir ini menjadi peluang kita untuk mengarahkan itu. Nah, nanti ke depan apa? Selain mereka bisa melakukan skillnya meningkat, kualitasnya meningkat, saya pikir hal yang paling utama adalah yaitu tadi kita bicara bonus, mereka bisa mengeksploitasi dan tujuannya untuk kepentingan profit. Tapi sekali lagi harus dikuatkan profesionalismenya, dikuatkan dengan akses jaringannya. Saya pikir ini penting itu. Jadi target kita adalah kita tidak bicara target yang muluk-muluk. Target kita adalah bagaimana adik-adik ini bisa menggali skillnya, meminimalisir, mohon maaf, kenakalan-kenakalan remaja, tapi kita arahkan kepada kegiatan-kegiatan yang positif, produktif, dan satu hal yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, pekerjaan yang membanggakan buat dirinya, buat kotanya, buat sekolahnya. Karena sekarang ini kita kadang mencari angle, mencari segmentasi, ya apa ya caranya arek-arek iki bisa bangga dengan kegiatannya gitu kan. Itu kami merasakan 5 tahun yang lalu. Begitu ada siswa SMK, kita ajak untuk datang ke pertandingan, begitu dekat dia bisa mengambil gambar dengan pemain. Waduh, iso gak turu 3 wulan nih dia tuh mengingat-ingat itu kan gitu. Bahkan ada waktu kita final Piala Presiden tahun 2017, ada yang 4 orang kalau nggak salah, satu kelompok itu kita ajak untuk datang kemana, ke Pakansari waktu itu final, dan kita berikan akses ID card atas bantuan Arema. Itu mungkin sampai sekarang ID cardnya disimpan mungkin Pak kan gitu. Jadi itu yang harus kita semangati, membanggakan. Terus kemudian yang kita kepingin kita kembangkan terus itu dari aspek psikologi kan gitu, dari aspek motivasi. Ini yang memang pendekatan ini yang mungkin bisa kita bisa lakukan agar kemudian mereka juga bisa mengakses tidak hanya sekedar untuk kepentingan Arema, kepentingan kepentingan yang lain pun juga bisa mereka angkat dengan skill mereka, dengan kebanggaan mereka itu. Kalau target kami SMK 1, mudah-mudahan kita masih tetap bisa bermitra dengan Arema. Pasti bisa Pak, amin. Kemudian kita bisa support dan yang penting kami menyiapkan talenta-talenta anak-anak kami menjadi lebih baik lagi, terutama yang kalau mereka menjadi supporter yang smart, saya katakan tadi, smart, cerdas, kemudian beretika. Kalau kemudian talenta-talenta itu memang dibutuhkan untuk broadcasting dan sebagainya, untuk bisa mensupport kompetensi-kompetensi yang kita miliki, kita akan siapkan anak-anak, kita menjadi yang terbaik untuk Arema. Itu aja, sederhana sih sebenarnya target kita, nggak muluk-muluk banget. Apakah bisa dibilang kalau kolaborasi ini tuh sebagai kado buat Arema FC yang berulang tahun Pak, ke 35 tahun kan tanggal 11 Agustus ya Pak? Iya. Kalau misalkan Negeri 1 itu memberi kado Arema itu tidak sekedar pas ulang tahun. Bisa dibilang setiap tahun kita dikasih, momennya tidak hanya sekedar pas ulang tahun, tapi memberikan kado kepada kita, akses kerjasama, akses sinergi, bahkan teraktualisasi dalam sebuah program, itu menjadi sebuah kado yang luar biasa. Makanya kita Arema ini belum memberikan apa-apa kepada SMK Negeri 1 ini, malah justru SMK Negeri 1 ini mengikhlaskan siswa didiknya, mengikhlaskan materinya, mengikhlaskan waktunya, itu untuk kepentingan Arema ini sudah luar biasa. Karena itu kami berpikir, karena ini momentum ulang tahun, bahwa ini menjadi hal yang membahagiakan kami, membanggakan kami. Ada sebuah SMK Negeri 1 yang peduli dengan bagaimana bersama-sama membangun image Arema. Karena apa? Arema ini kan sebuah identitas sepak bola yang orientasinya itu kan absurd sebenarnya. Apa itu absurd? Orientasinya itu prestasi. Jadi kita tidak bisa
punya jaminan garansi bahwa sampai kapanpun Arema itu iso juara siji, terus iso juara Piala Presiden, terus bisa juara Liga 1 terus. Karena itu kita harus sudah mulai berpikir bahwa Arema ini adalah sebuah ikon city, sebuah ikon kultural yang harus dijaga oleh semua pihak. Yang menjaga bukan hanya sekedar official, yang menjaga bukan manajemen Arema, tapi sekarang kita harus kembangkan ini bahwa semua pihak harus menjaga itu. Dan SMK Negeri 1 melalui kerjasama ini secara otomatis, mohon maaf, ini sudah kita jongkrokkan, apa bahasa Indonesia ini dijongkrokkan ini? Jongkrokkan itu bahasa Jerman ini. Jadi sudah kita dorong itu, sudah kita jerumuskan untuk bisa menjadi penjaganya Arema, kan gitu loh. Jadi kita kepingin banyak institusi turut untuk ayo kita jaga bareng-bareng Arema ini. Untuk menjaga eksistensinya Arema itu sekali lagi patokannya bukan hanya sekedar pada prestasi Arema, karena kita mengelola hal yang absurd. Jadi mengelola hal yang absurd karena prestasi itu tidak bisa ada jaminannya. Tahun ini semoga saja kita juara. Amin. Tahun berikutnya kita juara, tahun berikutnya mungkin kita belum tentu tahu juara atau tidak. Karena itu yang perlu dijaga identitasnya, eksistensinya itu, yaitu tadi kita harus banyak berkegiatan yang sifatnya kultural. Nah, karena itu kita kepingin SMK Negeri 1 ini membangun sebuah kultur akademik, kultur edukasi kepada adik-adik kita, bahwa mindsetnya mereka, kamu punya modal passion, kamu punya modal kebanggaan untuk mendorong menciptakan kamu menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Jadikan Arema ini menjadi motivasi kalian, kan gitu. Nanti kamu bekerja dimanapun sudah punya motivasi tinggi. Oh ya, aku punya loyalitas yang diajarkan oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Andre melalui Arema. Aku punya kedisiplinan, tidak boleh minder. Kita harus tunjukkan kreativitas kita. Itu juga sudah ditanamkan oleh para guru-guru yang ada di SMK Negeri 1. Kita punya doktrin salam satu jiwa. Apa sih salam satu jiwa itu? Kita memiliki solidaritas yang tinggi. Kita memiliki kebanggaan yang harus kita jaga. Kita harus punya tradisi kultural yang harus kita jaga. Arek-arek Malang harus seperti apa? Nah, ini kita tanamkan mulai dini, mulai adik-adik itu mulai berkegiatan ini, kan gitu. Jadi kami berpikir bahwa kado ini sudah menjadi kado yang luar biasa. Memang kalau momentum ulang tahun, kado itu mungkin akan lebih luar biasa. Tapi kalau SMK Negeri 1 ini setiap bulan mungkin memberi kado ke kita, kan gitu loh. Karena itu kita ke depan ada program, misalkan podcast ini kemarin saya di BCI sama Mas Ovan, mungkin sama Mas Hino. Kalau podcast ini bisa dikembangkan, kita bisa misalkan jemput bola, ada Korwil mana yang ingin juga bikin podcast karena mereka ingin mengembangkan programnya, ditingkatkan Korwil, atau mungkin ada institusi apa, kita bisa datang ke sana. Jadi kita tanamkan, kita doktrin edukasi itu. Atau mungkin kayak besok ada kegiatan ulang tahun Arema, teman-teman di SMK Negeri 1 akan show of force, menurunkan adik-adik untuk bisa merekam, atau mungkin kita bisa fasilitasi untuk live streaming, kita kabarkan apa yang dilakukan oleh Arema saat ulang tahun, kegiatan-kegiatan positif. Karena itu juga untuk menetralisir misalkan kabar-kabar yang justru yang dimunculkan hal yang negatif, kan gitu loh. Hal yang positif kadang-kadang tidak disampaikan, kan gitu. Karena kita memang sudah punya, sebenarnya ada program yang namanya jurnalisme positif, kan gitu. Jurnalisme positif ini kan juga harus bisa dikembangkan oleh adik-adik, karena selama ini mungkin yang muncul bad news and good news, misalkan jurnalisme negatif itu dengan tujuan hanya ingin mendapatkan banyak follower, kan misalnya gitu. Nah, itu adik-adik harus kita mulai kembangkan ke arah ke sana. Banyak Arema yang dilakukan hal yang positif yang tidak kita tangkap dan kita kabarkan. Saya pikir sinergi ini kita mengambil segmen yang itu. Jadi adik-adik itu bisa terdoktrin dengan baik. Karena itu saya berharap sih, saya sangat berkeinginan kalau magang itu jangan lagi kelas 2 ya Pak ya. Kalau bisa mulai kelas 1 enggak apa-apa Pak dimagangkan. Siap. Karena mungkin ini dari pandangan awam kita, mungkin ada kurikulum 30% yang bisa dilakukan secara mandiri oleh sekolah. Yang itu mungkin bisa dimanfaatkan, ditambah enggak apa-apa kurikulum broadcast lewat Arema atau apa mulai kelas 1 biar mereka terdoktrin nilai-nilai itu. Nilai-nilai kebaikan itu biar terdoktrin dengan sejak dini mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka sudah harus menghadapi kesiapan mereka untuk di dunia kerja. Mungkin itu. Kalau kado kami, kalau diminta untuk memberikan kado berupa materi itu Arema itu
nggak kekurangan materi, susah gitu. Luar biasa. Maka kami yang bisa kami berikan adalah semangat kami, loyalitas kami kepada Arema FC, kebanggaan kami kepada Arema, dan menyiapkan anak-anak untuk menjadi yang terbaik untuk Arema. Itu adalah kado kami, saya kira. Tidak bisa kalau kami diminta dalam materi, yang bisa kami lakukan ya sporting kado seperti itu. Saya kira itu, ya saya kira kado itu yang paling baik bagi kami, menurut kami yang bisa kami berikan untuk Arema. Pak, kepala sekolah ini terlalu merendah. Gitu. Jadi malah justru kita ini yang malu kalau dijawab seperti itu. Sungkan kita. Enggak. Itu saya kira. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Bagaimana harapan Bapak Sudarmanji dan juga Bapak Andri untuk kolaborasi antara Arema FC dengan SMK Negeri 1 Malang ini? Saya jawab dulu. Kalau ini saya ambil dulu. Mohon maaf ini, saya ambil dulu. Kata kuncinya forever Arema. Iya. Kami berharap seperti yang saya sampaikan tadi, kita tetap diberi kesempatan, terutama anak-anak kami diberi kesempatan untuk bisa berkontribusi di Arema, memberikan yang terbaik untuk Arema, memberikan yang terbaik untuk Arema, yang memberikan yang terbaik untuk Kota Malang sebagai kota mereka yang terbaik. Karena Arema adalah sebuah ikon, Arema adalah sebuah kebanggaan. Itu. Mohon maaf saya jawab lebih dulu itu. Monggo. Ya, kalau Arema sebenarnya ini menangkap peluang ke depan yang harus kita siapkan sejak dini. Karena era teknologi informasi ini begitu luar biasa. Hari-hari ini kompetisi kita ini disiarkan langsung diproduksi oleh sebuah host broadcast tertentu dan ditayangkan oleh televisi yang memang mereka yang memenangkan tender penyiaran. Tapi kita yakin optimis ke depan seperti di Eropa bahwa hak siar itu nanti akan diproduksi oleh klub yang nanti akan mendistribusinya kepada sebuah TV yang memang itu menjadi pemegang hak siar untuk kompetisi. Karena itu saya pikir ini momentum yang jangan sampai kita lewatkan. Jadi ini semua ada tujuannya. Jadi kami yakin dengan semangat ini suatu saat nanti adalah klub itu yang akan memproduksi siaran langsung sebuah kompetisi, atau mungkin menjadi menjadi sebuah departemen produksi tersendiri yang berkaitan dengan aktivitas pertandingan, aktivitas apapun yang berkaitan dengan klub sepak bola. Karena itu kita harus menyiapkan itu. Bagaimana bangganya kita ketika SDM, manpowernya, semua produksi itu adalah adik-adik yang kita pernah didik di SMK Negeri 1. Jadi tujuan pragmatis kita itu mungkin ini tidak pernah kita sampaikan, tapi dalam momen yang luar biasa ini, ayo ini menjadi sebuah semangat, menjadi motivasi. Karena apa? Kompetisi kita mulai tahun ini start tidak hanya di Liga 1. Yeah. Semua kelompok umur sekarang sedang digelar kompetisi dan kita butuh untuk melakukan penyampaian informasi-informasi itu. Bayangkan untuk Elite Pro Academy kita ada usia 14, 16, 18. Mereka bermain di durasi sama dengan senior. Belum lagi Piala Suratin, kita harus bertanding di usia 13, 15, 17 juga sama. Ini sudah 3 sama 3 sudah 6 kompetisi pertandingan itu. Nanti kita mohon izin kalau memang itu tidak disiarkan di mana, disiarkan di salah satu TV tertentu, kami akan minta mungkin itu sebagai kawah candra di muka, adik-adik untuk siaran langsung. Biar Aremania dimanapun akan tahu perkembangannya seperti apa. Belum lagi kita punya Arema FC Women yang begitu luar biasa juga akan diputar. Belum lagi adik-adik yang melakukan fun football. Fun football itu untuk adik-adik yang berada di jadi grassroots di usia 12 ke bawah 10 tahun. Mereka bermain fun game itu juga bisa menjadi materi peliputan, bisa menjadi materi yang bisa dijadikan adik-adik di SMK untuk menjadi magang secara faktual lah, mengimplementasi itu. Belum lagi kegiatan-kegiatan di luar di luar sepak bola. Di luar sepak bola. Kami berpikir bahwa potensi ini bisa digarap oleh adik-adik kita di SMK Negeri 1. Ya, monggo ayo tahun ini kita mulai program itu. Belum lagi program-program sosial yang dilakukan oleh Aremania. Belum lagi program-program yang sifatnya edukatif yang dilakukan oleh
kepelatihan Arema kan gitu. Misalkan, mohon maaf, saya bocorkan aja, besok Senin ini akan ada upgrading pelatih-pelatih Akademi Arema karena menghadapi kompetisi youth development sama Elite Pro Academy, termasuk yang tadi yang saya sampaikan. Itu sangat penting disampaikan kepada publik. Ternyata juga ada ya mengedukasi pelatih itu. Lewat, kalau tidak kita sampaikan melalui broadcast, saya pikir orang tidak akan tahu kan gitu. Jadi kami berpikir bahwa ini menjadi hal yang luar biasa. Jadi harapan kita sekali lagi benar-benar SMK Negeri 1 ini menjadi digital broadcast school yang luar biasa, dan kita sudah punya objeknya, monggo di apa itu bisa dijalankan. Dan harapan besar kami sekali lagi, kita kepingin ada sekolah yang punya kebanggaan yang luar biasa, dan ini menjadi pusat percontohan. Kami juga berpikir klub-klub lain bisa meniru apa yang dilakukan oleh SMK Negeri 1, bisa menggandeng SMK Negeri 1, bahwa kita punya tanggung jawab besar untuk mendampingi atau untuk melahirkan adik-adik siswa didik yang mungkin nanti akan bisa berkembang di industri teknologi informasi. Kami juga berpikir mohon sekali, kita juga mungkin akan menyuarakan juga lewat PSSI, federasi, lewat Menpora. Tentunya kalau Kemendiknas, ke pemerintah, saya pikir tugasnya kepala sekolah, kita juga akan menyampaikan bahwa tadi penting. Jadi program belajar merdeka belajar atau apa, itu memerdekakan anak untuk bisa terakses dengan kemampuan skillnya dia, dengan bagaimana mereka mengangkat sebuah ikon di lingkungan mereka, kebanggaan di mereka. Saya pikir ini menjadi hal yang menarik. Saya yakin SMK Negeri 1 menjadi inspirator, menjadi pionir. Karena itu adik-adik, siswa didik dan guru-guru saya yakin punya semangat yang sama, punya kebanggaan yang sama. Mungkin itu harapan kami. Tuh. Semoga terwujud ya Pak. Amin. Pasti terwujud, yakin. Terima kasih Bapak Darmanji dan Bapak Andri sudah meluangkan waktunya di acara Cangkruan Arema pada hari ini. Tadi informasi dari Cangkruan Arema, kolaborasi antara Arema FC dengan SMK Negeri 1 Malang. Semoga bisa bermanfaat untuk nawa-nawa semuanya. Harapannya ini membuat bisa menjadi inovasi buat nawa-nawa juga. Saya di sini Windy, mewakili semua kru yang ada di sini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema.